Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Syekh Ruhi, Kiai Alwi, Kiai Syarif, dan seluruh kiai yang hadir yang saya hormati, pengurus Jamaiyah Nahdlatul Ulama Bogor yang saya hormati, anggota dewan dari Partai Gerindra yang saya hormati, partainya Pak Prabowo yang sekampung sama orang Bogor, Pak Haji Deden, Beben, ya, namanya orang Sunda Beben. Loh, sudah di belakang sini, tak pikir masih di dalam sana. Para hadirin wal hadirat yang saya hormati, khususnya tuan rumah, ya, Ang Dim, mana orangnya? Oh, lagi turun dulu. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah ini acara. Oh, kenapa dikasih keranjang? Oh, meja, kira keranjang sampah tadi. Di tempat saya bentuknya begini itu keranjang sampah. Oh iya, ini nyaman. Jadi kita ini ngadain khal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Muassis Thariqah Qadiriyah. Nah, kadang kita ini hampir lupa dengan yang namanya upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang selalu kita ingat adalah sesuatu yang sering kita sebut sebagai ilmu fikih, yang perintahnya jelas, atau kita meninggalkan sesuatu karena larangannya jelas, ada larangannya. Tapi ada sesuatu yang kadang perintahnya ini agak samar. Salah satunya adalah perintah bertorekoh. Perintah bertorekoh ini termasuk perintah yang agak samar. Karena apa? Ini perintah ini dititipkan pada satu ayat yang bahkan kadang orang berdebat tentang ayat itu. Oh, ini tukang Din. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah, itu menghasilkan satu ilmu di mana kita ini harus menyebut asma Allah. Karena surat pertama yang turun itu ayatnya adalah Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan.
Tuhanmu itu namanya siapa? Allah. Bismillah dengan menyebut asma Allah. Makanya inilah yang kemudian menghasilkan satu disiplin ilmu menyebut asma Allah. Makanya orang Torekoh itu ya tiada hari tanpa menyebut asma Allah. Makanya sampean jangan heran kalau tiba-tiba orang Torekoh itu tiap hari ya isinya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sambil kadang sambil ngantuk. Wong itu bismillah suruh nyebut asma Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, akan tetapi menyebut asma Allah ini harus diimbangi oleh seluruh anggota tubuh manusia yang disebut jawarih. Karena pada satu saat bahkan seluruh tubuh manusia ini akan bersaksi di hadapan Allah. Kaki bersaksi, mata bersaksi. Artinya mata, kaki, kepala ini nanti bersaksi semuanya di hadapan Allah. Nah, sementara kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Sementara nanti semua ini harus bersaksi, maka menghasilkan disiplin ilmu bahwa menyebut asma Allah itu disertai oleh seluruh anggota tubuh yang nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya kepala diajari ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi karena kepala ini nggak bisa bunyi, maka ya diajari dengan gede-gede ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Loh, karena ini bisa ngomong kepala ini walaupun nggak bunyi, maka harus diajari nyebut. Tangan ini harus diajari karena tangan ini bisa ngomong walaupun nggak bunyi. Mata harus diajari, kuping harus diajari, kaki harus diajari. Makanya menyebut asma Allah dengan kepalanya di Allah, ya Allah, ya Allah. Karena kepala ini kan bisa ngomong. Bahkan jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia ini kepala ini bisa ngomong. Kamu tak kasih duit mau nggak? Tuh, ngomong kan? Kamu tak ambil istri mau nggak? Ini jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia di kepala ini bisa ngomong. Mata ini bisa ngomong. Berkedip gitu kan. Tangan bisa ngomong. Kamu gak suka? Kamu cinta nggak? Nah ini kan bisa ngomong. Semua bisa ngomong gini ngomong. Kaki bisa ngomong. Bokong apalagi bokong Sunda kan pinter ngomong. Gitu. Caipong ya. Bokong ya. Loh, maka semua ini harus diajari menyebut asma Allah. Ya kan? Terus ini dilatih. Syekh Abdul Qadir melatih ini di awal pelatihannya itu 25 tahun. Gak main-main proses latihan ini. 25 tahun ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dibimbing oleh Syekh Sirri As-Saqati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai akhirnya gitu. Kita terus menyebut terus ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya kepala ini bisa menyebut asma Allah. Begitu kepala kejedot tewok itu subhanallah. Tangan pegang panas, masya Allah. Minjak telai ayam, subhanallah. Kupingnya denger suami ngorok, alhamdulillah. Tanpa tak tengok aku masih ngerti suamiku masih hidup. Lah ya kan.
Semua bisa menyebut asma Allah akhirnya. Begitu dia refleks, ada petir duor, masya Allah. Loh, sampai mata ini loh. Lihat ayam naik masjid itu alhamdulillah ada ayam naik masjid. Apalagi terus alhamdulillah ayam pinter di atas masjid. Akhirnya santriku bisa praktek toharoh membersihkan telek dari atas masjid. Akhirnya semua ini terajarkan bagaimana sesuatu yang nanti pada saatnya akan bersaksi di hadapan Allah, mulai di dunia. Ini semua ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya jangan heran orang-orang dulu itu hampir melihat apapun dia bisa menyebut asma Allah karena dilatih. Dan itu nggak bisa terus tiba-tiba instan pakai syar'id, itu nggak bisa. Dia harus dilatih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya kadang ketika mata dilatih ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ngantuk kan? Ya kan, terus telinga dilatih ya Allah, ya Allah, ya Allah, gatel. Ketika bokong ini dilatih ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mulai gini panas pantatnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aduh kesemutan. Nanti lama-lama ya Allah, ya Allah, lamanya nggak selesai. Semua dilatih. Nah ini makanya ilmu thariqah itu adalah perjalanan menuju Allah, dimulai dari bismillah, menyebut asma Allah. Dan itu yang pertama kali ada di dalam Al-Quran. Sebut, kamu sebut sampai nanti kamu ke sawah bismillah, mau minum bismillah, mau menyebut apa saja, mau pakai sendal bismillah, mau nyium istri bismillah, kaplok istri subhanallah. Loh, itu yang dilatih. Karena jangan sampai orang di dunia ini tidak menyebut asma Allah sebagai pemilik dunia. Nah, kalau kita sebut terus asma Allah, apa? Nah, yang pertama kali akan tumbuh dalam diri kita adalah Ar-Rahman. Melihat sesuatu itu langsung di situ kita bisa melihat Allah. Makanya Ar-Rahman itu akan timbul apa? Kasih sayang terhadap seluruh yang ada di muka bumi. Ini adalah ciptaan Allah. Lihat seluruh yang di bumi ini ciptaan Allah. Makanya Ar-Rahman itu belas kasih Allah di dunia dan di akhirat. Kalau kita maknai, jadi orang itu otomatis nanti terus saja zaman lihat apa saja, oh, Allah pasti punya mau di situ. Allah enak. Semua kembali kepada Allah. Itu makanya pelajaran pertama itu kan menyebut asma Allah. Nah, kalau orang sudah nyumber di dalam hatinya Ar-Rahman, dia datar ya, hidupnya enak. Oh, ternyata semuanya ini ada dalam kekuatan Allah. Contoh paling susah ini contoh. Sampean punya burung, dimakan tikus, marah nggak? Punya burung terus dimakan tikus, sudah dikurungi tapi masih dimakan tikus, pasti marah. Tapi kalau di situ sampai lihat kalajengking dimakan tikus, marah nggak? Nggak marah pasti. Padahal di hadapan Allah nggak ada bedanya tikus makan burung sama tikus makan kalajengking. Tapi kita sebagai manusia berpihak kepada burung karena kita punya kepentingan terhadap burung, tapi kita nggak pernah punya kepentingan terhadap kalajengking.
Padahal di hadapan Allah nggak ada bedanya. Nah itu loh. Tikus itu ya boleh makan burung, boleh makan kalajengking. Makanya kalau sampean burungnya dimakan tikus, bukan burung yang lain, burung yang beneran, burung kandang. Jangan berpikir yang aneh. Burung di dalam kandang itu dimakan oleh tikus. Ya biasa aja. Sebagaimana kalajengking, tapi kita berpihak karena kita punya kepentingan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, dalam pandangan Allah nggak ada bedanya, karena Allah juga kasih sayang sama tikus. Makanya tikus diperbolehkan makan burung sama makan kalajengking, karena tikus tidak belajar fikih, karena tikus bukan manusia. Makanya kalau kamu burungmu dimakan tikus, nggak usah marah sama tikus, marahlah sama dirimu karena tidak membuat sangkar yang bagus untuk burung. Loh, singa makan kambing sama singa makan babi, kita mesti berpihak kepada kambing karena kita punya kepentingan terhadap kambing. Padahal di hadapan hukum Allah, singa juga punya hak untuk makan kambing, punya hak untuk makan babi. Itu di dunia. Nah itulah makanya itu kalau dikembangkan sampai ke titik kita ini manusia yang pada akhirnya ada manusia yang berbeda dengan kita. Nah, kita ini kadang bermasalah dengan orang yang tidak berkepentingan dengan kita, tapi kita selalu tidak bermasalah kepada orang yang satu kepentingan dengan kita. Padahal di hadapan Allah semua manusia mendapat kasih sayangnya. Makanya orang-orang Torekoh ini yang sudah Ar-Rahman, siapa mau marah sama orang Nasrani? Ya karena berbeda agama. Tapi kenapa sampean nggak marah sama handphone yang dibikin oleh orang Nasrani? Kenapa sampean marah sama orang yang Yahudi habis-habisan, tapi setiap pergi haji sampean pakai pesawatnya orang Yahudi? Ayo. Karena punya kepentingan. Jadi di hadapan manusia itulah kepentingan manusia. Makanya orang yang tidak bisa melihat Allah dengan cara pandang Ar-Rahman, dia pasti akan ribut dengan alam sekitarnya. Padahal orang Yahudi ya dicintai Allah karena dia juga makhluk di muka bumi, semua dapat belas kasihnya karena di muka bumi. Nah ini makanya nggak usah ribut. Kiai sholat ternyata yang bikinkan sarung Cina. Ayo, begitu Cinanya kamu sebut kamu marah, tapi kamu mbak marah ketika kamu tahu sarungmu buatan Cina. Usir Cina pergi, kamu telanjang karena nggak punya sarung. Kamu kalau dengar Yahudi marah, tapi ketika pesawatnya datang kamu nggak marah. Begitu Yahudinya kamu usir, kamu suruh mati semua, kamu renang pergi haji dari Bogor. Ayo. Makanya lakum dinukum waliyatin. Tapi urusan manusia bebas bermuamalah karena di hadapan Allah semua dapat kasih sayangnya. Produknya orang Yahudi bisa dipakai oleh kaum muslimin. Coca-Cola boleh diminum sama mursyid tarekat, boleh. Karena belas kasih Allah ini ada yang dikasih pikiran cerdas, ada yang dikasih pikiran bodoh. Kecerdasannya bisa kita pakai.
Itu makanya orang-orang yang menyebut asmaul dia tenang, nggak dikit-dikit kafir, musyrik gitu, nggak dikit-dikit begitu. Makanya saya tahu nggak mursyid torekoh yang beneran terus dikit-dikit kafir, musyrik gitu, enggak, tenang dia, biasa aja. Ya, nah itulah. Nah jangan lupa setelah Ar-Rahman ini Ar-Rahim. Nah Ar-Rahim ini belas kasih di akhirat doang. Tapi kamu kalau tidak bisa menyelesaikan Ar-Rahman, kamu nggak akan ketemu Ar-Rahim. Ya kan? Coba tiba-tiba kamu bunuh tikus karena kamu marah sebab dia makan burungmu dan kamu mengundat-undat, Tuhan bikin tikus ini untuk apa? Tuhan akan, oh berarti kamu nggak lulus ujian dunia untuk ketemu aku karena kamu nggak lulus memahami Rahmanku. Loh makanya nggak boleh membunuh tikus dengan kemarahan karena makan burung. Tapi kalau mau membasmi tikus yang bisa cuman kiai. Kalau lagi hama tikus itu yang bisa basmi cuman kiai. Ini sekedaran aja. Saya ketika ditanya hama tikus kok merajalela, ya di tangan kiai tikus itu akan bilang. Tapi biayanya mahal. Karena harus 10 miliar lebih lah untuk ngumpulin kiai. Nanti kiainya suruh basul masail kasih keputusan tikus halal. Itu nggak nyampe sebulan itu pasti habis itu tikus itu. Karena sudah dibasul masail kan. Loh kan. Loh makanya karena nggak boleh marah. Bahkan kamu marah karena orang lain beragama Nasrani, terus tiba-tiba kamu bunuh. Kamu pun tidak boleh mendapatkan hukum terhadap Ar-Rahim. Kamu gak akan ketemu Ar-Rahim karena itu dianggap salah. Kamu tiba-tiba orang Yahudi gak ada sebab, tiba-tiba gara-gara dia Yahudi coba penggal kepalanya gitu. Nah, itu termasuk al-qatil wal maktul finnar. Ini hukum. Makanya orang harus memahami Ar-Rahman untuk sampai ketemu pada Ar-Rahim. Nah kita ini kadang kita memaknai Ar-Rahim itu sesuai dengan pikiran kita. Wah ini kafir, udah boleh. Loh, karena Ar-Rahim ini sesuatu yang nggak mudah dijangkau. Loh makanya orang-orang kalau ini di sini ini kadang agak keras gitu ya. Terhadap orang-orang yang kehilangan bismillah. Makanya orang-orang kalau baca Fatihah kok bismillahnya hilang, itu biasanya kehilangan kurikulum dasar tarekohnya hilang. Itu keras-keras orangnya. Beneran. Coba aja yang biasanya kalau langsung alhamdulillah keras-keras orang-orang itu. Kafir, musyrik, kafir. Tapi kiai-kiai walaupun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sambil ngantuk-ngantuk gitu. Lembut. Makanya yang dikit-dikit masalah dikit aja udah ribut itu biasanya kalau baca Fatihah gak ada bismillahnya. Teliti aja. Karena ini kurikulum dasar yang disebut nanti yang akan memberikan sumber itu Ar-Rahman sendiri. Yang take over dari orang-orang yang berzikir dengan menyebut asma Allah ini Ar-Rahman yang turun langsung. Ya. Dan ini tenang orang ini. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Itu jadi kita ini tidak tahu nanti itu cara Allah mewujudkan Ar-Rahmannya itu kayak apa. Tugas kita cuma menyebut aja ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai nanti di dalam diri manusia ini artinya nyumber namanya Ar-Rahman. Ya kan? Nah ini
Nah orang kalau Ar-Rahmannya ini beres, Ar-Rahim ini kena. Kalau pikir Ar-Rahman ini nggak beres, kamu nggak akan ketemu sama Ar-Rahim, karena kamu sudah mengambil hukum seolah-olah Ar-Rahim itu yang begini, sehingga ini kafir, musyrik, ini nggak perlu hidup. Loh, makanya sampai kelas-kelas itu nggak boleh. Makanya segala puji itu milik Allah. Itu. Loh, makanya orang memuji itu kalau nggak kenal pujiannya pasti masalah. Nah, Rabbil Alamin ini diulang lagi di situ penjelasannya Ar-Rahman. Di situ lagi bahwa Ar-Rahman itu adalah Rabbil Alamin. Nah, Ar-Rahim ini siapa yang punya kasih sayang di alam baka ini? Ya hati-hati ini Maliki Yaumiddin, penguasa hari setelah kiamat dan kiamat setelahnya, itu Yaumiddin. Itu. Loh, makanya Ar-Rahim ini menjelaskan kembali apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, karena kita nggak ngerti di Ar-Rahim ini, maka yang kita lakukan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah kita beribadah. Nah, ibadah itu apa? Nah, ini kadang kita yang nggak terjelaskan. Ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu kalau beribadah kepada Allah, maka beribadahlah seolah-olah kamu lihat Allah. Tapi kalau kamu nggak lihat Allah, yakin Allah lihat kamu. Husnudzon. Loh, makanya orang kalau paham Ar-Rahim, ibadah itu husnudzon pada Allah. Jadi nggak boleh ibadah kok ini salah, ini bid'ah, nggak boleh. Kayak kamu sudah pernah ketemu Ar-Rahman. Loh, makanya ibadah ini longgar sebenarnya. Itu kan, ibadah ini longgar, walaupun makhluk ini longgar. Sholat aja longgar kok. Kalau kamu capek bisa kamu rangkep masih capek, kosor. Kamu kebablasan, kodok. Nah, itu rusak. Oh ya. Zakat, ya kalau kamu punya, kalau nggak punya ya dizakati. Puasa, ya kalau sehat, nah kalau sakit ya enggak. Famangkan nabi kumaridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Haji walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau kamu mampu. Nah, kalau nggak mampu ya nggak usah berangkat haji. Memaksakan ya nggak usah. Kalau nggak mau sholat ya disolati. Gampang kok. Iya, disolati aja nggak apa-apa. Saya tak sholat untuk orang yang nggak pernah sholat, ya Allah, begitu nggak apa-apa. Kirimi aja sholat. Loh, makanya ibadah ini nggak boleh orang terus tiba-tiba. Makanya orang-orang Tarekah itu nggak gampang nyalain orang. Karena apa? Sama-sama sedang menuju kepada Allah. Yang Allah adalah Ar-Rahim. Nah, ini. Makanya beribadahlah kamu dan setelah itu minta tolong. Makanya termasuk ada baca Quran itu ibadah. Baca Quran kan ibadah. Tapi kalau baca kebanyakan capek. Maka ada yang cuma baca satu ayat toh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Habis itu minta tolong, semoga perempuan itu I love you. Loh kan, makanya ada yang ngambil sepotong, itu ibadah di situ. Ada yang baca summu bukmun umyum faum la yarji'un. Itu dibaca satu ayat aja. Tapi situ minta tolong. Mudah-mudahan istriku nggak cerewet lah lagi.
Wong habis ibadah minta tolong. Ada yang baca Yasin terus minta tolong semoga kakeknya dimaafkan oleh Allah, nggak disiksa. Itu makanya di sini ini orang-orang yang sampai kepada batas memahami Ar-Rahim nggak gampang membid'ahkan orang, nggak gampang nyalahin orang. Mosok gara-gara gini Allah, gara-gara gini salah, ini salah. Itu loh, makanya mana ada kiai-kiai sepuh itu nyalahin orang. Ya kita ibadah, ya udah aku tak sholat isya ya Allah, minta tolong semoga sholat isya ini dikirim kepada seluruh orang yang nggak sholat. Ini bisa aja. Ya sholat fidak. Aku tak haji ya Allah. Aku punya duit sebagai DPR nya, aku tak haji ya Allah. Terus haji ini pahalanya tak sodakohkan kepada seluruh kaum muslimin yang belum pernah haji dan tidak haji. Lu gitu Pak Bedewan, sekali-sekali itu haji. Saya beberapa kali itu begitu. Ya sudahlah, kalau misalnya ada kaum muslimin yang nggak bisa haji, pokoknya haji ini pahalanya tak serahkan kepada seluruh kaum muslimin seluruh dunia. Seperti kadang kalau kita baca Fatihah gitu, wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al Fatihah. Kirim itu ke seluruh. Allahumma ja'al wa ausil sabama waqruti ila jami'il muslimin wal muslimat, nyampe. Atau istighfar itu kan, astagfirullahaladzim wa likulli muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i, ada itu. Lu ada kan cara-cara seperti itu dah. Itu gak bagi orang-orang yang memahami bahwa Ar-Rahim ini. Makanya jangan hanya masalah Allahu Akbar kabiru, Allahumma ba'id. Yang penting sholat itu dijalankan sudah. Ya khusnudon aja bahwa akan diterima oleh Allah. Itu bukan urusan kita menerima apa enggak. Itu makanya orang kalau memahami misteri Ar-Rahim tidak gampang menyalahkan orang. Itu gak gampang nyalain orang. Kalau gampang nyalain orang itu berarti dalam beribadah tidak menghadap kepada Allah, tapi menghadap pada dirinya sendiri. Itu. Makanya tahapan itu harus dilewati. Nah kalau sampean belum pernah melewati tahapan menyebut asma Allah, ya Allah belum pernah, ya nggak akan menemukan yang terusannya ini. Ini semua harus diawali dengan menyebut asma Allah. Makanya ada yang latihan baru mulai matanya udah merem ada. Makanya ulama-ulama dulu ya khusnudon nggak ada. Ada orang tua, alhamdulillah itu jadi orang tua seperti itu pasti pahalanya lebih banyak. Saya yang masih muda pahalanya pasti lebih sedikit. Begitu ada orang muda, ya Allah itu anak muda pasti dosanya lebih sedikit. Saya lebih tua dosanya lebih banyak. Ada orang dablek gitu, jangan-jangan dia nanti jadi bener malah tuanya saya jadi dablek. Ada orang kafir, jangan-jangan dia nanti matinya beriman, saya malah tuanya mati kafir. Loh itu kan. Karena ini semua adalah dalam rahasia-rahasia Allah. Makanya pelajaran-pelajaran ini penting, dan Indonesia dari dulu tenang itu karena yang begitu-begitu. Makanya ya sudah, kita minta jalannya orang-orang dulu itu. Makanya ihdinas siratal mustaqim, kita minta jalan yang lurus itu. Ya, siapa? Ya Rasulullah, sahabat. Makanya kan kalau dalam tarekah ada pujian Allahumma hdina thoriqal mustaqim, thoriqal anbiya wal mursalin, terus thoriqal ulama wa syahada was salihin, atau Allahumma hdina siratal mustaqim,
siratal anbiya'i wal mursalin, siratal ulama'i wasyuhada'i wassolihin. Itu makanya ada ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya Rasul yang lurus ini. Nah, Rasul ini punya penerus. Makanya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina, jalannya orang lah. Orang-orang inilah yang menjadi sanad kita dari Rasulullah sampai ke kita. Makanya orang-orang yang ini isinya banyak ini. Alladzina ini isinya banyak. Jalannya orang-orang itu banyak di situ. Jadi misalnya sekarang kita ketemu sama kiai, siapa gitu, itu gurunya, ada gurunya lagi, ada gurunya lagi. Nah itu yang disebut alladzina. Makanya alladzina ini penting untuk kita pahami. Ini siapa saja sih? Orang yang pernah menjadi bagian dari sanad ilmu yang sampai kepada Rasulullah, yang menjadi an'amta alaihim ini siapa? Nah ini makanya ada yang kemudian memverifikasi ini, oh ini bukan, oh ini iya. Ada yang verifikasi nasab kayak Kiai Almi ini, oh ternyata ini bukan, dan ini alladzina. Karena memang dari dulu itu banyak sekali orang yang suka bikin alladzina baru atau merubah-rubah alladzina ini. Ini banyak ini. Nah tapi kalau dulu kan itu kebiasaannya orang Yahudi. Jadi kalau nenek moyangnya kurang cakep diganti yang lebih cakep gitu. Ganti yang lebih sakti, atau dibikin cerita yang overdosis gitu. Makanya orang-orang yang punya kebiasaan seperti ini menjadi maghdub. Makanya ghairil maghdub itu maknanya Yahudi. Jadi kalau kaji tafsir kan maghdub itu kan maknanya, karena Yahudi ini kalau nggak cocok dihilangkan. Bahkan Nabi pun kalau nggak cocok dibunuh sama Yahudi ini. Gitu. Makanya kita semua punya gitu. Oleh orang-orang tua kita diberikan ini alladzina ini, yang setelah Rasulullah ini. Kalau dalam fikih iki loh yang kamu ikuti, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi. Nah kalau dalam tasawuf ini Imam Ghazali, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Hasan Sadili ini. Nah kalau di dalam kalam ada Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Ini termasuk alladzina di situ. Jadi makanya di sini ini harus terverifikasi. Siapa? Ya terverifikasi. Kalau orang Indonesia, ya siapa yang jalur ke sini, terverifikasi. Gak bisa terus kemudian ada orang-orang baru yang tidak ada hubungan apa-apa dipasarkan di tengah alladzina ini. Karena alladzina ini yang belakangan punya tanggung jawab. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang belakangan ini punya kewajiban mendoakan yang lebih dulu yang bawakan iman. Nah itu makanya kita misalnya khol, misalnya apa yang malam hari ini adalah khol Syekh Abdul Qadir, karena alladzina yang belakangan ini punya kewajiban mendoakan kepada alladzina yang lebih dulu pergi. Dan makanya alladzina ini nggak boleh palsu, dia nggak boleh keliru di situ, itu nggak boleh keliru. Karena kalau di situ sampai keliru, enak sekali orang punya pasar alladzina di situ. Bukan alladzina ini yang kelas gede itu jadi provider. Karena alladzina yang belakang ini menitipkan beberapa untayan doa itu menggunakan pemancar-pemancar awal.
Kan gitu. Ila hadratin nabiyil mustofa, ini by name by address. Nah, wa ila jamil anbiya'i wal mursalin, ini sudah susah, by name by addressnya susah kan. Tapi kalau wal mursalin kan cuma 25. Wa ila jami auliya'illah. Nah, ini banyak. Apalagi kalau sudah minal masyarik ila maghrib, ya dari sebelah berang timur sang belahan barat, fi barriya wa bahriyah, daratan lautan, ya sudah koordinatornya itu kita sebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan gitu. Nah, sampean bayangin nggak kalau tiba-tiba orang yang kita sebut sebagai provider untuk melangitkan doa, setelah itu wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, bawa semua kaum muslimin rombongan ini Al-Fatihah. Tiba-tiba di sini ini providernya ada yang hilang, nggak nyampe mailbox. Nah, itu makanya dari dulu yang namanya sanad itu terverifikasi. Orang nggak bisa maksa, kalau tidak terverifikasi ya nggak usah dipaksakan. Terkonfirmasi dalam bahasanya Kiai Syarif. Karena kalau enggak, ini kebiasaan Yahudi dulu yang hilang gitu loh. Hilangkan. Nah, kita ini dari kaum muslimin Indonesia itu paling suka bikin provider. Nah, alladzina ini didoakan bagi yang tahu kuburannya diziarahi. Nah, kalau sampai kemudian alladzina-nya ini enggak ada, termasuk fazuruha, kuburannya palsu, gimana coba? Ini kan satelitnya rusak. Ini loh, jadi ketika umat punya beban problem, anak nggak bisa sekolah, tanaman rusak, apa-apa hidup serba sulit, tiba-tiba mencari jalan melangitkan doa bertawassul. Ya, Pak, rusak providernya. Oh, kacau enggak ya? Iya, kalau ilegal gitu aja lumayan masih pakai-pakai, tapi kalau fiktif kan dia repot. Ini loh. Ini terkadang jadi nggak ada salahnya. Coba diverifikasi. Ya, tapi yang namanya provider itu ya pasti mempertahankan diri, takut kehilangan follower. Kan itu tok masalah. Jadi nggak ada ininya. Loh, karena sistem kita ini kan hampir seperti sistem cloud kan. Kalau yang sekarang dunia yang kita pakai, dunia handphone ini kan dunia cloud. Handphone kenapa bisa hidup? Karena ada kartu. Kartu terhubung oleh satelit. Nah, satelit ini mempunyai program yang kemudian program itu dipaketkan lewat kartu. Kartu dimasukkan handphone. Akhirnya handphonenya hidup, sehingga paket yang dari satelit ini bisa dikirim melalui handphone, bentuk gambar, bentuk berita, bentuk apa, bisa dikirim di situ. Nah, kalau enggak itu bisa ngirim, kan syarat ngirim itu kan apa? Harus punya kuota untuk beli wifi. Kalau nggak punya kuota masih bisa, tapi cari wifi gratisan. Cari hotspot, cari wifi gratisan. Namanya .co.id.co.com. Baru kita kirim gambar ke warung-warung itu. Loh, sistem kerjanya manusia kan hampir sama. Allah punya cloud, punya harddisk gede di langit sana, yang namanya Lauhil Mahfuz, catatan yang terjaga. Nggak bisa diretas catatan itu, illa bisultan. Makanya iblis nggak bisa menghack, nggak bisa meretas, dijaga betul. Nah, manusia itu kan terdaftar di situ. Hampir semua agama punya keyakinan itu. Kalau orang Yahudi Nasrani menyebutnya tabut
Sulaiman. Orang Romawi menyebut kotak Pandora. Kalau orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Nah, nyawa kita itu kan terhubung di situ. Wong pernah diregister alastu birabbikum qalu bala syahidnya, tuh dikasih paketan, paket rezeki, paket istri, paket nyawa. Kalau paketannya habis ya kick, udah selesai. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Di sini ini kan punya paket-paketan. Paket sholat, paket Quran, paket apa. Makanya paket-paket itu bisa di-download. Bisa kita pakai dan kita bisa bagi. Makanya kita bisa kirim Fatihah ke orang lain, kita apa, ruh kita bisa ila ruhi wa jasadi itu bisa kita kirim. Nah, kalau kita ngirim, kalau punya wifi, kalau nggak punya, cari wifi gratisan. Namanya tawassul ila hadratin nabiyil mustofa wa ila jamila, terus baru wa ila abaina ummahatina masyayikhina al-fatihah gitu, share it. Makanya kita punya tradisi membagi doa karena cloudnya bisa dilakukan itu. Nah, orang nggak percaya masa Fatihah bisa dibagi, ya bisa, jangankan Fatihah, wong sepak bola aja bisa. Satu orang nonton di lapangan, naikkan ke satelit, bagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Nah, makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Nah, makanya di sana itu kemudian ada pemancar utama di dunia yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Dan dari situ ada makom Ibrahim, ada Hijr Ismail, ada Sofa Marwah. Ini kan pemancar-pemancar. Itu sejarahnya terverifikasi. Ya, terverifikasi. Loh, makanya santri-santri ini punya kebiasaan tawassul karena tahu paketan santri itu kecil. Yang paketan gede siapa? Ya Nabi Wali tadi itu. Karena download qalu rabbuna wa tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Download selama 25 tahun Syekh Abdul Qadir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sunan-sunan itu lama downloadnya. Lah kita kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, langsung tidur. Semutan. Loh, makanya kita nggak punya paketan, maka kita lebih sering menggunakan wifi gratisan tawassul. Makanya pasar wifi gratisan ini kuat di Indonesia, wali-wali yang terdaftar, terverifikasi. Syekh Abdul Qadir itu karyanya ada, muridnya ada, komplit. Sehingga orang nggak khawatir ini kalau jadikan provider resmi. Nah, sekarang kan tiba-tiba ada tawaran wali-wali baru, provider baru yang belum diverifikasi, memverifikasinya maksakan. Tapi konsep na'budu nasta'innya, sirotol mustaqimnya masalah. Sirotol mustaqim na'budu nasta'innya Syekh Abdul Qadir itu, bayangin perempuan aja jinabat 41 kali saking takutnya kepada Allah. Tapi ya pasar-pasar baru ini kan lebih enjoy, yang orang nggak perlu lagi takut sama Allah karena wali yang baru ini bisa madamkan api neraka, terus apa, siksa kubur nggak jadi. Nah, ini kadang sirotol ladina yang ini boleh diverifikasi oleh santri. Karena pesantren itu nggak pernah ngajarin itu. Santri-santri di pesantren manapun nggak pernah diajarkan itu. Bahwa menyentuh payudara perempuan bisa menjadi wali itu nggak pernah ada pelajaran itu di pesantren. Nggak ada pendidikan pesantren terus malaikat libur, nggak ada. Nah, itu loh makanya alladzina ini konsepnya gede. Karena alladzina itu yang mati ada kuburannya, yang meninggal ada verifikasinya. Nah, makanya di pasar wifi gratisannya wali ini, di dalam santri NU yang paling kena itu ya di sini. Karena yang paling sering menggunakan wifi gratisan. Nah, Syekh Abdul Qadir terverifikasi.
Nah ini makanya ini lagi baru sekarang. Kalau bismillahnya sudah berjalan di Indonesia ya, husnudzon ibadah sudah berjalan di Indonesia, Shiratal Mustaqim sudah berjalan, sudah diajarkan lama. Begitu ini verifikasi alladzina, ini baru fase ini. Jadi ada orang-orang yang tiba-tiba kemudian membawa pasaran wali yang lebih gampang. Sebenarnya seandainya kalau itu benar itu lebih enak, saya juga pasti akan lebih ikut itu karena lebih enak ya. Tapi pesantrennya dewi ya buyar kalau udah kayak gitu. Wah enak melu sana aja daripada ikut kiai budrek gitu. Sholat khusyuk aja diajarkan, ikut di sana enak langsung. Iya, jadi kiai enak, di sini susah. Kiai Jawa ngaji di Bogor. Oh kalau ikut sana enak, waktunya bisa mundur, mataharinya bisa geser gitu. Buyar. Tapi petani sawah nanam padi nggak selesai sampai sore kok, masih sore mau libur kok udah belum selesai jamnya kan ya, bisa teolan. Nah ini loh, jadi ya gini, ini konsep dasar yang harus selesai di kalangan kaum muslimin. Karena tawassul wifi gratisan ini paling laris di kalangan nanti lama. Jadi makanya kita nggak boleh terus tiba-tiba biarkan ini. Makanya khol-khol seperti ini untuk mengingat. Jadi makanya syariat di Indonesia itu tidak pernah berbenturan dengan hakikat. Karena wali hakikatnya kelasnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yo hafal Quran, yo begitu takutnya kepada Allah. Imam Ghazali ya demikian kerasnya dalam ibadah. Jadi nggak ada benturan. Islam berkembang di tempat lain sampai sekarang bisa bergerak seperti ini, syariat tetap tertata, beriring dengan tasawuf yang terjaga. Karena apa? Imbang, sama-sama walinya ini wali syariat. Sama, ini mengajarkan syariat, fikih yang demikian kaku. Yang di sini juga wali-wali hakikat yang juga kalau dalam bahasa ini ekstrim menjaga apa? Takutnya kepada Allah. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama sama-sama ini yang tidak kemudian ini wali, ini ulama, enggak, sama-sama takut kepada Allah. Pelajaran kurikulumnya. Nah, makanya yang belakangan ini kan terus enggak berapa sama orang lain juga begitu kasar, sama siapa-siapa galak, apa-apa kok kepruk, apa-apa ini serang gitu. Ini apa? Gitu. Udah itu loh. Jadi jangan, udah biarin aja situasi umat ini mendapatkan perimbangan. Alladzina ini memang boleh diverifikasi. Kalau dia nggak cocok, oh ini bukan, oh ini bukan, ya nggak bisa tuh. Ini harus, ini nggak bisa. Karena apa? Alladzina ini panjang urusannya. Nah itu, kalau enggak ini nggak selesai di sini, maghdub dolin. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub waladhdallin. Dari pertama aja kita lihat, begitu ada yang kehilangan bismillah, enggak mengenal ar-Rahman, belas kasih dunianya ini hilang, galak udah. Yang di sini begitu alladzina ini masalah, maghdub. Karena terus tiba-tiba juga sama orangnya sesama kaum muslimin galak gitu loh. Kafir ini loh. Padahal kita ini diajarkan la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Makanya Banser kalah, karena Banser itu doktrinnya baru la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan sakit hati sesama kaum muslimin. Makanya Banser kalah karena perintahnya baru jangan sakit
Hati lah, kalau sana perintahnya sudah kafir ya lebih kalah keras perintah sana, doktrinnya kalah. Jadi makanya menjadi sangat penting di dalam tradisi santri itu bertoreka, gitulah bertoreka. Itu makanya nggak boleh. Itu alladzina ini penting. Nah, alladzina ini kan juga macam-macam itu. Siratal mustaqim Rasulullah. Siratal ladzina, alladzina ini ketemu dengan alamin itu tadi. Karena Allah ini Rabbil alamin. Nah, alam ini kan macam-macam itu. Alam bumi aja ada Indonesia, ada Amerika, ada ini. Nah, ini semua harus dijangkau. Semua dijangkau, makanya ada yang bergerak kemana, alladzina yang gerak ke Eropa, ada yang gerak ke Indonesia, ada yang gerak ke Cina, ada yang gerak ke Afrika. Alladzina ini macam-macam, ada yang ketemu sesama orang Arab, ada yang ketemu orang Afrika, ada yang ketemu ini. Dan ini ketemu dinamika yang berbeda. Makanya Islam itu digambarkan zalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, seperti tanaman. Nah, alladzina ini bergerak nanam, yang ke Eropa misalnya sahabat Tariq bin Ziyad, yang ke Cina sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ke Afrika sahabat Salman, sahabat Bilal, yang ke Indonesia para wali. Nah, alladzina ini beda-beda. Yang ditemukan juga beda. Makanya yang di sini dinamikanya juga lebih macam-macam. Ini alladzina ini kompleks ini, kajian tentang orang-orang ini kompleks. Karena Allah ini Rabbil alamin. Nah, Nabi Muhammad itu rahmatal lil alamin. Nah, alamin ini macam-macam, makanya yang bergerak ke Afrika menghasilkan Islam corak Afrika, yang bergerak ke Eropa menghasilkan Islam corak Afrika, yang gerak ke Indonesia ketemu dengan orang-orang Indonesia coraknya beda, karena Nabi itu tahun 571, Indonesia tahun 571, dinamika manusianya sudah maju. Di sini tahun 400 sudah berdiri kerajaan Tarumanegara, tahun 350 berdiri Salokonegoro, Salakanegara, tahun 500-an berdiri kerajaan Galuh. Sudah bergerak. Nah, itu mungkin sudah ada zaman Brahma Kumbara itu, Angling rumah. Nah, itu. Maka ketemunya beda, makanya corak yang dibawa juga beda, tanamannya beda. Nah, ini. Nah, yang nanam juga beda. Yang nanam ke Yaman beda lagi, yang nanam ke Libanon beda lagi, yang nanam ke Baghdad beda lagi, yang nanam ke sini beda lagi. Makanya corak yang bisa dilakukan di sini adalah corak yang ketika bertemu dengan masyarakat sini. Bahasan binatang di sana sama di sini sudah beda. Di Arab itu kalau bahasan binatang sekitaran unta, sekitaran kambing, nggak ada bakasan yuyu, terenggiling, terus kodok, undur-undur, laron, itu nggak ada. Di sana kalau bakas buah paling ya kurma sama delima, nggak ada bakas jengkol, pete, sawo, kesemak, duren. Ini jadi kiainya harus perspektifnya lebih gede karena ketemu barang yang berbeda-beda. Hantu aja di sana cuma syaitan sama jin. Sampai di sini tambah wewe gombel, kuntilanak, kuyang, suster ngesot, mak lampir, grandong. Dinamikanya kan lebih gede. Di sana ketemu agama, kita hijau ya. Di sana ketemu agama baru Yahudi, Nasrani. Enggak ketemu yang Hindu, yang Buddha, yang Wiwitan, yang apa, komplit di sini ketemunya. Sukunya juga beda.
Ketemu suku Dayak, ketemu suku Jawa, ketemu suku Sunda, suku Badui, suku apa, ketemunya beda-beda. Ketemu negara juga beda-beda, ketemu bangsa beda-beda. Makanya konsep pertemuan alladzina-nya ini juga lebih kompleks. Jadi alladzina itu menemukan zaman berbeda, tempat berbeda. Makanya sampai di sini ketika konsep ini ketemu masyarakat berbeda, apa yang dilakukan misalnya? Alladzina ini membentuk satu sistem keagamaan yang sangat terbuka, sebagaimana Rasulullah ketika ketemu dengan masyarakat Madinah yang ketemu suku berbeda, agama berbeda, membentuk masyarakat terbuka, bukan masyarakat yang tertutup, yang siap menerima perbedaan. Makanya konsep yang dipakai adalah konsep Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin, karena udah ketemu para pemimpin ini. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kalian semua akan dipimpin, akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Siap mimpin dan siap dipimpin. Nah, konsep seperti ini yang terbuka adalah konsep ra'iyah. Makanya ketika Islam sampai sini, konsep yang dipakai ya konsep terbuka. Itu para pemimpin yang siap mimpin dan siap dipimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka konsep ra'iyah dipertemukan dengan konsep bangsa. Nah, itulah yang disebut rakyat itu. Makanya ra'iyah itu rakyat. Yang sekarang jadi kita ini bukan people. Kalau people itu vox populi vox dei, suara mayoritas suara Tuhan. Kalau begitu mayoritas diktator mayoritas. Nah, makanya ra'iyah ini akhirnya yang tadinya berbeda-beda berkasta bisa menjadi setara. Yang tadinya kasta rendah, yang nggak punya hak konstitusi, kawulo di Jawa sana bisa bilang kulo di atas mimbar. Yang hamba sahaya, yang tadinya tidak punya hak konstitusi apa-apa, ya punya hak, akhirnya bisa bilang saya. Yang Sunda abdi itu sebenarnya nggak punya hak apa-apa, dia budak, tapi karena ikut konsep ra'iyah dia naik pangkat menjadi abdi mah bisa. Lebih keras dikit lagi ain. Ini kalau tidak ada konsep ra'iyah nggak jalan itu dulu. Yang menyatukan apa? Makanya konsep ra'iyah inilah yang dikenal menjadi konsep rakyat. Akhirnya semua setara. Yang tadinya anak petani bisa aja menjadi pemimpin. Yang tadinya anak pemimpin karena nggak belajar bisa jadi cuma tidak jadi apa-apa. Akhirnya enak, semua orang di sini menjadi setara. Kita bisa menikmati yang tadinya kasta sudra bisa menjadi bupati, nggak ada masalah karena ra'iyah. Makanya ra'iyah kalau ngumpul namanya musyarakah. Hiduplah sepadan. Ini proses perkenalan. Ketika alladzina tadi orang-orang ini menata daerah yang berbeda dalam konsep rahmatan lil alamin, karena Allah adalah Rabbil alamin. Nah, itu makanya konsep musyarakah, persekutuan yang sekarang dikenal dengan nama masyarakat. Masyarakat itu siapa? Ya yang berbeda-beda tadi, yang berada dalam kawasan Ar-Rahman bisa bersatu. Kiai bikin masjid, yang bikin keran sama pompa airnya Mas Pion. Kiai bikin tempat wudhu, bikin menara, tapi itu didirikan oleh pabrik semen. Ya dia nggak peduli agamanya apa, yang penting semennya datang. Ini konsep musyarakah. Sampai di pasar kita mau makan, kita ternyata butuh piring. Nah, kita beli piring, siapa yang jual piring itu, Islam apa Kristen? Orang nggak nanya. Kita mau makan, tiba-tiba kita butuh rice cooker, kita beli rice cooker ke pasar, kita nggak tahu itu siapa yang bikin. Nggak perlu nanya agamamu apa kok jualan rice cooker. Tiba-tiba kita butuh gas, kita belilah kompor gas. Terus kita masak, tiba-tiba butuh bumbu, kita nggak nanya yang masak
Apa yang nanam bawang siapa? Yang bikin garam orang mana, nggak ada yang nanya. Lah ini musyarakah, hidup bersekutu. Tapi kalau mau mengangkat kepemimpinan, konsepnya adalah wasyawirhum fil amri, maka lahirlah konsep musyawarah. Lah musyawarah bebas terserah sampean. Wong konsep terpimpinnya adalah majelis permusyawaratan rakyat. Majelis tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Permusyawaratan wasyawirhum fil amri, ra'iyah bebas. Ra'iyah ini nggak ada sekat, semuanya bebas. Kamu anak siapa nggak peduli, pokoknya kalau mau jadi lurah yang daftar di lembaga permusyawaratan. Mau jadi DPR ya daftar aja di KPU. Nggak ada urusan anak siapa, turunan siapa, pokoknya kalau persyaratan terpenuhi daftar. Mau jadi bupati anak siapa nggak ada yang ngurus, mau anak babu anak siapa, yang penting terdaftar. Toh tugasnya setelah itu sama, one man one vote. Ya cari pengikut sebanyak-banyaknya. Kalau nggak dapat ya beli. Yo bebas. Itu karena konsep ra'iyah. Nggak ada lagi kamu anaknya orang ini nggak akan bisa ini loh. Ditata dengan konsep seperti itu. Kita ini masih tiba-tiba ketemu dengan orang-orang di Indonesia, kami, kakek kami. Itu nggak ada urusan sudah di situ. Tapi kalau mau nawarkan diri ya nggak apa-apa. Tapi kalau di masyarakat nggak peduli sudah. Gitu. Kang Deddy tiba-tiba jadi gubernur Jawa Barat. Ya orang mau marah gimana? Mau suka nggak suka? Dia yang menang. Pak Prabowo tahu-tahu jadi presiden, padahal dulu dipecat. Ya kamu mau ngapain? Wong itu dipilih oleh rakyat. Ayo, makanya itu pun juga sama kamu. Sekarang tiba-tiba Pak Jokowi, Gibran, ini melanggar MK. Loh kamu mestinya bersyukur. Setelah itu nanti anakmu juga kalau pengen jadi wapres nggak perlu ngantri terlalu lama. Sudah dimulai sama Pak Jokowi. Jangan-jangan yang kelasnya seperti anak Gibran itu anak kita nanti. Kan gitu. Lumayan loh. Yang tadinya syaratnya harus 40 tahun lebih, 30 tahun cukup. Siapa tahu anak kita nanti pintar bisa menjadi kelas wapres, usianya baru segitu. Oh, sudah pernah ada, bisa. Itu kita marah karena kebetulan bukan anak kita aja. Loh kan gitu. Loh, hidup itu indah sebenarnya. Iya kan? Itu kebetulan karena bukan. Ya hanya kita marah karena bukan anak kita. Coba kalau itu anak kita sendiri pasti kita dukung. Orang nggak usah marah. Pak Prabowo nyalon lagi kebetulan terpilih. Nah itu yang dicalonkan kan banyak. Nah kenapa yang terpilih Pak Prabowo? Ya sudah, ya itulah presiden Indonesia. Itu konsep musyawarah terpenuhi. Nah, makanya Indonesia itu enak ketika jadi NKRI, membentuk satu kawasan ra'iyah yang di situ disebut wilayah. Karena tadi yang menata itu adalah para wali. Karena yang datang ke Indonesia alladzina-nya ini adalah para wali. Lah kenapa yang datang ke para wali? Bukan pedagang seperti yang ke Cina, bukan panglima perang seperti yang ke Eropa. Karena di sini agamanya Hindu. Hindu itu otoritas tertinggi agama itu Brahmana, kasta agama. Raja itu kesatria, pegawai itu Waisya. Kalau buruh kalau petani sama pedagang itu Sudra. Sudra nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau Islam disebarkan oleh pedagang, orang Indonesia nggak terima karena kastanya Sudra. Makanya yang bisa ngimbangi Brahmana itu para wali. Wali punya karomah, Brahmana punya sakti. Makanya Indonesia teritori yang ditata oleh para wali disebut wilayah. Makanya wali itu paling laku pasarannya di Indonesia. Maka banyak menawarkan wali baru di pasar wali Indonesia. Untuk apa? Menggeser sejarah Nusantara. Gitu aja sebenarnya. Wali-wali ini membentuk akhirnya masyarakat terbuka.
yang akhirnya masyarakat yang terbuka dalam konsep sebagaimana konsep rahmatan lil alamin, Rabbil alamin, hasilnya adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu bedanya. Makanya kita pakai Pancasila. Ini konsep Alladzina dari tahun 1400 sampai tahun 1945 menata ini. Jadi tidak dengan tiba-tiba. Maka Alladzina yang nggak ikut-ikutan jangan dibawa-bawa. Makanya pakai Pancasila. Pancasila pertama ketuhanan. Ini sifat bangsa ini tidak bisa dan tidak pernah menempatkan Tuhan di urutan kedua. Setelah itu urusannya manusia, karena dunia berputar karena manusia, ya kan? Yang bergerak karena kepala manusia aja berapa? Mulai dari pabrik topi, pabrik sampo, pabrik semir, pabrik peditok, pabrik gunting, ini kan bergerak karena kepala manusia. Sisir, leher ini pabrik kalung liontin, tangan pabrik jam, pabrik yang sampai 11 miliar itu jamnya Sahroni itu. Terus cincin, kutek, manikur, pedikur. Perusahaan yang bergerak di bawah pusar itu lebih banyak lagi itu. Ada celana panjang, celana pendek, simpak segitiga sampai merek Sony yang bolong-bolong, kolor hijau lah ya itu kan. Yang ke belakang yang lewat dubur itu menghasilkan pabrik WC American Style, Toto sampai WC cemplung. Dari situ lahir pabrik Pampers, kalau keluarnya terlalu kenceng intro stop, diapet, nggak bisa keluar, dul kolak. Itu lahir dari pantat semua itu. Yang dari kaki ada sepatu, kaos kaki, potongan kuku. Hidup manusia yang menggerakkan dunia ini. Makanya pergerakan kemanusiaan ini nggak bisa tanpa persatuan. Makanya orang harus bersatu karena saling melengkapi. Agama pun butuh persatuan. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khaironnya nakiroh, maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, maka baik sempurna itu milik Allah. Kalau manusia nggak bisa, mesti bersama yang lain. Pengajian ini baik, yang paling baik siapa? Ya kiainya. Tapi kiai nggak terlihat baik di sini kalau nggak diundang panitia. Nah kalau gitu baik kiai apa baik panitia? Ya kata panitia ya baik panitia. Kalau saya nggak datang ya panitianya jelek. Nah ini terlihat baik karena sampean ada di situ, ada orangnya. Coba kalau nggak ada orangnya di situ, ini namanya cek sound. Nah kata tukang sound ya, kalau yang baik ya kami ya, kalau soundnya tak matiin selesai udah. Loh, ini nggak bisa berdiri sendiri, makanya manusia butuh persatuan. Makanya makan aja doanya Allahumma barik lana, bukan barik li, karena makan nggak bisa tanpa persatuan gitu loh. Nah ini. Nah untuk menciptakan persatuan butuh kerakyatan, perasaan setara. Nggak boleh terus kami yang terbaik, satu kami lebih dari 70 kan, nggak bisa. Itu udah nggak bisa. Pasti berhadapan dengan konsepnya Rasulullah tentang raiyah. Orang kalau sudah nggak bisa, oh kami suku kami kakek, nggak bisa. Itu pasti berhadapan dengan bawah sadar seluruh masyarakat Nusantara yang sudah mengikuti konsepnya Nabi, namanya raiyah. Nah itu loh. Nah, kesetaraan itu nggak mudah, memandang orang sama setara itu nggak mudah. Butuh hati yang jernih, butuh hati yang penuh pancaran Ar-Rahman untuk sampai pada Ar-Rahim. Butuh hati yang jernih, butuh hati yang penuh nilai ketuhanan yang jernih. Nah hati yang jernih itu adalah hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Hikmahnya nggak boleh main-main, bukan hikmah model-model yang baru-baru yang galak-galak, nggak bisa. Hikmahnya para wali, hikmahnya para ulama yang memandang
Manusia itu setara di hadapan Allah, enak, itu hikmah. Makanya keraton bisa ditulis hikmah. Nah, orang kalau punya hikmah seperti ini itu bijaksana. Dia bijaksana, bisa terima masyarakat sana, masyarakat sini, bijak. Tapi kalau hatinya nggak jernih, dia nggak bisa bijaksana, bisanya bijak sini. Orang jadi gubernur Jawa Barat, asalnya mana Pak Dedin? Asalnya Subang, tiba-tiba yang diurus cuman Subang. Nah itu namanya bijak sini. Atau Pak Prabowo yang asalnya Bogor, yang diurus cuman Bogor tok, itu bijak sini, bukan bijak sana. Makanya orang kalau hikmahnya nggak beres, dia nggak bisa bijak sana. Hikmahnya nggak beres juga nggak bisa permusyawaratan, pasti nggak mau diajak musyawarah, maunya nyuruh tapi nggak mau musyawarah. Wong dia merasa lebih baik, dia merasa di atas yang lain. Apalagi perwakilan, pasti nggak mau kalau diwakili, maunya mewakili, dipecat dari ketua RT, bikin RT baru. Ini panjang, makanya ini kerakyatan, ini kesetaraan, hikmah hati yang jernih, hasilnya bijaksana, permusyawaratan diajak musyawarah ya bisa, musyawarah ya terjadi, perwakilan ya mau mewakili, mau diwakili. Tapi kalau orang tidak jernih batinnya, ya maunya mewakili, nggak mau diwakili. Tidak mungkin tercipta keadilan. Makanya kan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mahuwa adlun wa usyai'in fi makallihi, meletakkan suatu pada tempatnya. Nah itu maka alladzina yang bergerak di sini ini mampu membentuk Indonesia yang dalam pandangan alladzina ini beda-beda konsepnya dengan alladzina yang di tempat lain. Maka alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sabaquna bil imannya orang Indonesia berbeda dengan sabaquna bil imannya orang luar. Maka jangan dipaksakan, kalau tahlil ya tahlilan aja orang sini. Ya nasinya ya nasi tumpeng ayam. Nah kalau nenek moyangnya orang sana ya mungkin biryani, mungkin itu. Nah kalau orang sini ya nggak bisa, karena alladzina-nya ini orang sini. Ini sangat serius. Makanya kazar'in seperti tanaman di sini akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi yujibu zurra al yaghidhu bimul kufar. Tanaman ini tumbuh betul. Di tempat lain nggak tumbuh. Ribut aja pangan bereng. Yang di Arab sana, yang di beberapa negara, yang di Afghanistan, yang di Cina nggak tumbuh, di sini tumbuh. Duh, ini proses yang sangat panjang yang dilakukan oleh para alladzina yang luar biasa. Makanya kita punya kewajiban untuk menziarahi kuburnya, dan itu nggak boleh diganti. Alladzina yang tidak pernah terlibat dalam proses itu nggak boleh hadir untuk dipaksakan menjadi alladzina sabaquna bil iman. Ini kan nggak bisa gitu loh Wakdul. Makanya terjadi kegundahan dan kegelisahan, marah karena orang-orang ini nggak mati, masih hidup. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Jangan kau bilang orang yang mati di jalan Allah itu dia masih hidup. Nah orangnya masih hidup kok kamu ganti namanya, kamu ganti kuburannya, ya marah. Walakin la tash'urun, kamu nggak ngerti. Loh, ini kan konsep besar. Makanya alladzina itu nggak boleh ude-ude. Kalau kamu ude-ude di situ magdub, Yahudi kamu, dolin kamu, sesat kamu. Duh, sampai kalau ngaji tafsir kan dari dulu kalau dolin ini kan Yahudi malahnya. Magdub ini kan Yahudi, karena yang punya kebiasaan itu mereka. Nanam makam di mana dianggap makam nenek moyangnya.
Nanam ini kan kebiasaan, nggak punya Ka'bah bikin Ka'bah. Terus dibilang ini yang asli. Untung yang mau dihancurkan nggak jadi, sehingga dia nggak bisa mengklaim bahwa ini yang asli. Yang hancur mana masih ada yang lama gitu, nggak bisa. Dokumennya tetap di sana. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Dokumentasinya ada. Loh gitu loh. Ini kan ini bisa dikaji sebenarnya. Cuman kadang yang dari duluan jadi nggak sempat ada kajian yang lebih mendalam. Ini ada history kok. History itu ada real life, hermeneutika 1, hermeneutika 2-nya narasi, hermeneutikanya historiografi, hermeneutika 4-nya ideologi. Kalau real life-nya nggak ada, narasinya digawe-gawe, ya nggak bisa jadi ideologi dong. Makanya ada ilmu syajarah, ilmu pohon yang orang Jawa menyebutnya sejarah. Ada perguruan tingginya. Apa? Karena itu pentingnya di situ. Ini terkait alladzina. Nah makanya pasar alladzina ini ya hati-hati kalau tiba-tiba ada pasar-pasar baru. Karena kita ini selama ini lebih banyak tawassul menggunakan pasar-pasar wali yang memang udah diverifikasi sama nenek moyang kita. Makanya yang diperkenalkan selama ini ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Junaid Al-Baghdadi gitu loh. Tapi yang paling populer dari dulu ya di sini ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karyanya ada, terverifikasi. Nah sampean jangan sekali-sekali terus tiba-tiba pindah ke provider baru yang kadang tidak ada hubungannya dengan pemancar-pemancar Indonesia. Itulah. Jadi kita ini semua nggak usah marah kalau ada verifikasi, ada call, usah. Tapi kadang kalau biar providernya tetap laku, ya orang tidak boleh mendengar cerita-cerita tentang seperti ini karena takut provider yang terlanjur agak setengah dipasarkan. Saya aja kaget ketika Mbah Mun tiba-tiba apa itu roror itu katanya. Padahal selama ini Mbah Mun dianggap yang paling mendukung Simtud Duror. Nggak taunya dalam pidatonya Mbah Mun maksudnya apa itu? Yang biasa dipakai berjanji yang roror itu apa katanya yang digantiin berjanji. Kita aja kaget ada jejak digitalnya. Nah itulah yang hari ini kita lakukan malam hari ini adalah call dari orang yang pernah sampai pada satu titik menyebut asma Allah sampai Allah takhafu wala tahzanu, nggak ada ketakutan, nggak ada keraguan dan kekhawatiran, nggak ada. Nah itulah maka tabarruk pada alladzina yang memang ada di dalam Siratal Mustaqim itu menjadi penting. Semoga acara malam hari ini bermanfaat dan kita semua yang hadir malam hari ini ada barokah yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya adalah kumaha tiis haredang Mak, mohon situ Ciburu wilau naik dipancing. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.